Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, berikutnya biasa oleh tempat pengajian kita dan membaca salawat. Ya Rabbi bil Mustafa al-Mukhtar lana wa ghfir lana سواك عند حضور الحادثين العالمين واغفر لنا ما مضى الذي رسول الله جاءوك به إذا الكريم تجلى باسم منتقمين واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya kita baca surah Al-Fatihah. Kita lihat dengan di dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, dilancarkan untuk kita, sehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah kita lihat untuk orang tua kita yang menambah rahmatullah, khusus para pendahulu al-mubarak dan Allah jadikan kubur mereka Allah di jannah. Al-Fatihah kita lihat untuk saudara-saudara kita sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diangkat umurnya, disehatkan badannya, dan Fatihah terkait keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala dunia wa ala dunia salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadl ihsan ila al-maghlub. Gitu ya. Bab tentang keutamaan berbuat baik kepada orang yang di bawah kita. Maghlub itu artinya yang kita miliki. Maksudnya adalah budak. Dulu itu budak, sekarang tidak ada. Sekarang staf kita, ya, pekerja kita, pembantu kita, namanya makhluk. Allah Ta'ala rahmatullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ya, kita ada orang yang menyembah Allah dalam waktu yang sama menyembah juga yang lain. Ya, jangan, tak boleh syirik itu. Apalagi Allah ditinggalkan, tidak disembah, yang disembah malah yang lain, itu lebih bahaya lagi. Ya, kita harus hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Jadi begitu tingginya nilai orang tua itu disejajarkan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah mau berbuat baik kepada orang tua itu langsung setelah perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setelah menyembah Allah bukan disuruh sholat, puasa, zakat, baru berbuat baik kepada orang tua, bukan.
pentingnya kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita, ya. Wabil kurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat kamu. Kerabat itu artinya saudara kita, ya. Paling dekat siapa dah? Anak, istri, kakak, adik, ya, paman, bibi. Orang Betawi bilang mencing-mencingnya babe, mencang kita, cing kita, yang babe. Semuanya itu kerabat aja, ya. Termasuk mertua. Mertua itu sama dengan orang tua kita. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ababukum salatan." Orang tua kamu itu ada tiga sebetulnya. Abu kalladzi waladak, orang tua yang melahirkan kita, orang tua benar kita, ya, bapak kita, ibu kita, orang tua kita. Wa abu kalladzi zawwajaka batahu, dan orang tua yang mengawinkan putrinya kepada kamu. Siapa namanya? Mertua kan orang tua kita. Seorang pengantin ketika qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahri wal qurina, dan itu pengantin berkata sama orang mertuanya. Pengantin laki itu, ya, setelah itu dengan ibu mertuanya gak batal. Kalau cium tangan gak batal. Begitu juga pengantin perempuannya. Pengantin perempuannya kan masih dikumpetin tuh. Apa namanya, orang dia lagi angkat, pengantin perempuan masih dikumpetin, ya. Di sini selesai, mobil itu dan dikedet, di sana gak batal. Kalau dia terus cium tangan sama orang mertuanya, mertua lakinya, ya, maka dia sudah tidak batal. Jadi orang tua kita, ya. Jadi begitu tingginya nilai orang tua, bukan orang tua doang, mertua sama. Awas hati-hati, berarti kalau berbaktinya sama, berarti durhakanya itu sama. Kita durhaka ke orang tua kita sama dengan durhaka kepada mertua kita. Mana orang itu? Orang yang nama mertuanya selalu namanya marah, musuh. Ada yang nggak mau nginep di rumah mertuanya? Banyak. Tuh, ya. Durhaka ke mertua orang tua kita. Lalu kita bawain orang tua kita apa? Bandeng yang sekilo satu. Kalau mertua itu mesti bawain segitu juga. Sama. Ya. Ya, itu komentar dari ihsan, ya, kepada orang tua kita dan mertua kita harus berbuat baik, harus berbakti kepada mereka. Ya. Enak banget anak doang. Saudara mertua ini diangkokin selama-lamanya, ya, harus berbakti juga kepada mertua. Kalau semua yang ketiga adalah wa abuka alladhi 'allamak, dan orang tua yang mengajarkan kamu. Berarti orang tua kita, mulai dari guru yang paling cuma ngajarin alif, ba, ta, jim, ha, qaf, dan segala macam, guru kita belajar matematika, pertambahan, perkalian, guru kita semuanya. Bahkan kata Rasulullah SAW, bahwa afdal, ya, itu lebih utama karena dia yang memberikan pengetahuan, ya. Wabil kurban ini artinya kerabat kita, ya,
harus kita berbuat baik. Wal yatama, baru anak yatim. Wal masakin, baru orang miskin. Gitu. Jadi kalau punya rezeki, siapa duluan nih? Orang tua kita duluan, kita kasih rezeki, ya. Kalau orang tua kita udah cukup, ya, mertua masih kuat, kasih mertua, nah, gitu. Habis itu baru kerabat kita, adik kita, kakak kita, ya, paman kita, istri kita, cang kita, semuanya, ya. Tuh, baru setelah itu kita kasih orang yatim, anak yatim, orang miskin, yang melihat mau masakin, wal jaril qurba, jaraknya tetangga, ya, tetangga, dzil qurba tetangga yang masih kerabat, tetangga yang masih saudara, tetangga kita, adik kita, tetangga kita, abang kita, ya. Itu mesti kita berbuat baik kepada mereka. Jaril qurba, wal jaril junub itu artinya dan tetangga yang di samping kita. Maksudnya tetangga yang bukan kerabat. Kalau ada kerabat duluan. Ya, kalau tetangga kita depan berangkat kiri kanan ini nggak ada kerabat saudara kita, nah itu udah ini berjadi jambi, ya, yang sebelah kita berjadi junubi. Baru as-sahib bil jambi. As-sahib bil jambi itu artinya baru teman-teman kita. Bil jambi itu artinya di samping kita, ada teman dekat kita, ya. Itu yang perlu kita berbuat baik pada mereka. Baru setelah itu wabnis sabil, ya. Wabnis sabil itu artinya orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Para penuntut ilmu, nah, itu orang berjuang di jalan Allah. Kemudian, ya, orang yang dalam perjalanan kehabisan apa? Ya, kehabisan ongkos misalnya, itu udah beri, ya, itu termasuk yang namanya ibnis sabil, ya. Wa ma malakat aymanukum. Baru yang terakhir kita harus berbuat baik kepada siapa? Malakat aymanukum, kepada budak kamu. Ya, dulu ada budak, sekarang belum ada budak. Sekarang yang ada adalah pembantu kita, karyawan kita, staf kita, bawahan kita, ya, PRT, baru rumah tangga kita. Sekarang ada asisten apa? ART, asisten rumah tangga, nah, itu, ya, itu di apa namanya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an agar kita berbuat baik kepada mereka, ya. Jadi ayatnya itu kita harus berbuat baik kepada orang yang di bawah kita, yang menjadi tanggung jawab kita, ya. Hadisnya sekarang yang pertama, wa 'anil Ma'rur ibn Suwaid qala ra'aitu Abu Dzar radhiyallahu anhu wa 'alaihi hullatun wa 'ala ghulamihi mithluha. Dari Ma'rur ibn Suwaid, beliau berkata, aku melihat Abu Dzar al-Ghifari, aku melihat Abu Dzar, seorang sahabat radhiyallahu anhu, wa 'alaihi hullatun, memakai jubah. Hullah itu jubah yang indah, hullah namanya, ya. Tapi bajunya bagus, saya lihat bagusnya pakai baju cakep, bagus, ya. Wa ala qulamihi mithluha, dia berjalan dengan budaknya, dengan hambanya. Bajunya sama dia, ini majikan sama budaknya sama bajunya, gitu. Fasa'altuhu 'an dzalik, kata Ma'rur bin Suwaid, saya tanya Abu Dzar ini, ya, an dzalika,
tentang itu. Maksudnya dia bertanya, Abu Dhar, kamu pakai baju cakep, tapi kok udah juga pakai cakep juga kecil. Biasanya kan orang kalau menyalakan baju kan cakep biasa ya, terus apa namanya pembantunya ya, yang sederhana lah. Kalau kita beli baju yang 300-400 ribu, pembantu masuk 300-400 ribu juga. Paling kita beli yang 50 ribu. Iya, ini juga sama, bajunya sama. Maka Abu Dhar menjawab, Abu Dhar menyebutkan, Anda Musa barajulan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ceritain ya, ceritain begini, kenapa baju saya bisa membantu saya, ya. Ceritanya dulu pada waktu masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mencela seseorang, ya. Fa'ayyarahu bi ummi, dia mencelanya itu dengan menyebut ibunya. Biasa orang Arab menyebut ibu. Jadi, lu anak sini, lu anak. Kalau mencela orang itu, lu anak orang hitam, mengantar orang hitam. Gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mencela orang tersebut, ya, mencela orang yang dicela tersebut, ya, nggak disebutin di sini. Kalau disebutin jadi riba, nggak boleh disebutin apa isi celahannya tersebut. Kira-kira lah, ya, kita itu pokoknya dia mengejek orang tersebut. Ada Rasulullah menegur. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innaka mu'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dhar, jangan begitu, nggak boleh. Itu adalah kebiasaan orang jahiliyah, saling mencela, ya, saling merendahkan, bisa. Rasulullah SAW, ya, hum ikhwatukum, mereka itu adalah saudara-saudara kamu. Biar kata orang hitam, ya, biar kata dia orang apa namanya pembantu atau berbudak, Rasulullah, mereka itu saudara-saudara kamu. Wahawalikum, dan mereka itu adalah orang-orang yang membantu kamu. Khawal itu artinya membantu, ya. Mereka itu adalah saudara-saudara kamu dan mereka itu orang yang membantu kamu. Ja'alahumullahu tahta aydikum, yang Allah takdirkan mereka itu di bawah tanggung jawab kamu, ya. Kalau budak kita, ini tanggung jawab kita. Kalau kasih makan kita harus bikin baju, kita harus seterusnya, ya. Kalau dia bawahan kita, kalau dia membantu kita, itu tanggung jawab kita. Emang dia mau jadi pembantu? Emang dia mau jadi apa namanya? Jadi budak misalnya? Kan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, ya. Faman kana akhuhu tahta yadihi, maka barang siapa yang dia menjadi tanggung jawab, yang menanggung jawab, ya, terhadap saudara-saudaranya itu, nah, di bangsa ini majikan lah, ya. Falyut'imhu mimma yakul, maka dia harus memberi makan orang yang di bawahnya tersebut dari makanan yang dia makan. Artinya apa? Sama makanannya. Kalau kita makan tempe, ya dia makan tempe, sama. Kalau kita makan daging, ya dia makan daging, harus ikut. Kalau makan apa namanya kaki sapi, makan kaki sapi juga. Iya, itu, ya. Wal yulbishu mimma yalbas, ya. Dan dengannya dia juga memberikan baju dengan baju yang dia pakai. Jadi kalau beli baju sama yang bajunya,
Itu Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Nah, hadisnya hadis sahih. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan pernah memberikan pekerjaan yang terlalu berat sehingga dia nggak bisa melaksanakannya. Terlalu dipaksa. Tuh, sampai begitu Rasulullah SAW ya memerintahkan kita. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Bahkan kalau kamu beri tugas, beri pekerjaan kepada mereka, kamu harus tolong mereka. Itu harus tolongin, harus bantuin. Begitu, ya. Apa tanggung jawab yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai orang yang mampu, misalnya kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tinggi nilainya hadis ini. Hadis kalau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berarti ada di kitab Bukhari, ada di kitab Muslim, ada. Itu paling tinggi nilainya. Ya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Hadis yang kedua dari Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi." Kata Rasulullah, apabila datang kepadamu khadimuhu bi ta'amihi, pembantunya membawa makanan buat kamu. Ya, apabila ada pembantu kita datang bawain makanan buat kamu, kita udah duduk nih di meja makan, pembantu kita bawain kan situ. Fa'illam yujlishu ma'ahu falyunawwilhu luqmatan aw luqmataini aw aklatan aw aklataini. Jadi kalau ada pembantu kita membawakan makanan kepada kita, kata Rasulullah SAW, ya, kalau tidak kamu ingin dia duduk bersama kamu, paling tidak berikanlah satu suapan, satu lukmah atau satu suap, atau lukmatain atau dua suap dari makananmu, atau aklataini, atau aklatan, atau aklataini, itu artinya satu makanan dari makanan. Maksudnya adalah, ya, kalau pembantu kita membawakan makanan kepada kita, itu artinya ajak makan bareng-bareng di situ. Perintahnya itu ajak makan bareng-bareng di situ. Kalau kamu tidak mau mengajak makan bareng-bareng itu, ya, fa'illam yujlishu ma'ahu, apabila kamu tidak mau ikut dia duduk bareng-bareng bersama kamu, paling tidak apa? Ya, berikanlah falyunawwilhu, itu namanya berikanlah kepada dia luqmatan atau luqmatain. Luqmatan itu satu suap dari makanan kita tersebut, ya. Au aklatan au aklataini, atau satu macam atau dua macam dari makanan kamu tersebut. Maksudnya adalah kasih makan dia makanan kita sama dengan nama kita. Bukan berarti terus kita apa namanya, kita pikirin itu satu suap nih makanan satu suap, bukan. Maksudnya, ya, paling enggak makanannya sama. Kalau makanan kita itu daging, kita harus kasih juga dia daging itu. Ya. Fa'innahu waliya ilajah. Kenapa? Karena dia yang masakin kita itu. Waliya artinya dia yang melaksanakan ilajahu, ya. Yang ilajahu itu artinya masaknya, masakannya. Dia yang mengerjakan masakannya itu.
dia goreng, dia bersihin, dia yang bumbuin, dia yang giliran makan kita kata kasih. Iya, orang ya, giliran makan dibedain. Kita makan pakai iya, pakai apa? Pakai daging, giliran dia disuruh makan pakai oncom. Lu bikin sana sendiri oncom makan lu. Ada begitu. Ada begitu. Ada. Jadi paling tidak, ya paling tidak dia kita beri makan ya dari ya makanan yang kita makan juga, ya. Rawahul Bukhari, hadis ini boleh sahih diriwayatkan Imam Bukhari, ya. Al-akatu bitumil hamzati ya al-luqmah. Itu artinya sesuatu. Luqmah, ya. Ya, jadi harus sama, jangan dibeda-bedakan. Ya. Jadi ini adalah buah hadis Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita berbuat baik kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Ya, gitu. Ya, baik itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Kalau baju sih mungkin kita pakai baju yang tak begini, ya, baju pakai begini juga nggak sampai kali dah. Ya, tapi paling kan jangan terlalu jauh lah bedanya. Paling kan kita berikan juga yang bagus. Ya, itu makanan bisa. Kalau makanan gampang lah, kalau kita makan kita bagi dia sedikit. Dia udah lihat, dia cium baunya, ini yang bikin kita kayak kita makan kita dikasih, tinggal tulangnya doang. Kalau dikasih suruh cuci, ya tidak begitu. Ya. Islam begitu menghormati ya sesama manusia walaupun ya dia adalah seorang hamba besar. Kemudian bab fadil makhluk alladzi yu'addi haqqallah ta'ala belum selesai kemarin sudah kita baca. Bab fadil ibadat fil khalqi juga kita sudah bahas. Ya, kita lanjut kepada bab fadlis samahati fil bai'i wasyira. Sekarang bab tentang keutamaan samaha. Samaha itu toleransi, tasamuh. Toleransi itu artinya mempermudah, jangan mempersulit. Kita toleransi lah, ya. Karena itu artinya mempermudah, jangan mempersulit. Ya. Jadi bab tentang keutamaan toleransi fil bai'i wasyira, dalam ya jual beli, gitu. Wal akhdhi wal 'atha, dan dalam memberi sesuatu. Akhdhi itu artinya mengambil, kalau diberi. 'Atha itu artinya memberi. Di dalam take and give. Nah, itu ya. Maksudnya adalah saling memberi. Wa husnul qada'i wa taqadi, dan keutamaan husnul qada'. Husnul qada' itu membayar utang. Keutamaan membayar utang dengan baik, samaha, dengan toleransi, dengan senyum. Ya, biasanya orang kalau giliran utangnya itu senyum. Giliran bayarnya tuh. Kalau pinjam segitu uang, giliran bayar galakan dia. Bukan, kalau justru giliran bayar begitu. Ya. Kalau semua seperti sudah tahu di belakang nanti banyak orang yang begitu. Tadi dibilang giliran bayarnya pun harus sama. Itu artinya harus dengan membaca yang manis, gitu. Ya. Wa irja'il mikyal wal mizan. Bahkan keutamaan kalau kita menakar sesuatu, tambahin. Wal mizan, kalau kita menimbang sesuatu, ya tambahkan, tambahin. Beras, ya
di apa namanya itu? Ya, udah selesai meleter main dikit. Nah, itu namanya ya, itu berbuat baik dalam jual beli. Ya, begitu juga penimbang dari penimbangan. Jadi kalau mikyal itu takaran, mizan itu timbangan, ya. Tukang daging misalnya, ya, timbang bukan, ujungnya tambah sedikit. Itu namanya perbuatan baik dalam jual beli, ya. Itu sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wannahi anil tatfif, dan larangan untuk mengurangi sebaliknya. Ya, larangan untuk mengurangi timbangan atau mengurangi takaran. Takaran udah bagus-bagus dibikin, lepas ganjel bobotnya, jadi kurang ini takarannya, ya, atau timbangannya diganjel sedikit, jadi akhirnya kurang timbangannya, ya, nggak boleh. Wafat di insori musiri wal waqi anhu, dan keutamaan kita memberi tempo, memberi waktu lagi kepada siapa? Kepada orang yang belum bisa bayar utang. Dia belum bisa bayar utang, ya, udah jatuh temponya, ada waktu dibayar. Nah, kita memberi tenggang waktu lagi, ya, iya dah, saya kasih waktu lagi seminggu lagi dah, ya, itu ada keutamaan itu, bagus berpahala kita, betul, ya. Nah, cuma yang minjem jangan mentang-mentang disuruh Rasulullah kita apa namanya, kita tambahin temponya, sabar kita apa, kita tagih, tarsok terus. Itu kena hadis yang lain, itu ada hadis yang lain. Ya, hadis yang lain itu adalah maflul ghani zulbun. Jadi mengulur-ulur waktu bagi orang yang sudah ada uang untuk membayarnya, itu zalim, itu kecurangan, bahaya, dosa. Tidak ada duitnya sebenarnya, cuman besok udah ada duitnya sebenarnya, ya, nggak boleh itu zalim. Nah, ini maksudnya diulur ini dipasang lagi bagi yang benar-benar memang belum ada uangnya pada saat itu. Nah, kita sebagai piutang, ya, yang punya uangnya, kita kasih waktu lagi, ya dah, minggu lagi misalnya, ya, dan seterusnya. Wal waqi'an lagi, wal waqi'an, dan keutamaan membebaskan. Yang lebih bagus lagi kita bebasin. Itu lebih bagus banget, lebih bagus lagi. Udah 3 kali nih di apa namanya? Ya, di kaki belum juga ada duitnya. Ya, yang bagus itu adalah kita bebaskan, ya. Iya dah, mau bebasin dah. Dia banget banyak. Iya. Ya, biasanya kalau begitu, kalau dikit. Kalau banyak sih. Kalau bebasinnya saking sewotnya apa gimana dia itu? Kalau bebasnya disewot pun yang ditagih, tantang lu bebas dah. dapat pahala, dapat dosa juga. Iya, ya. Jadi sebaiknya demikian. Ya, oke. Allah Ta'ala man taf'alu min khairin fa innahu bihi alim. Berfirman dalam Al-Quran, dan perbuatan apapun yang baik yang kau lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Artinya setiap perbuatan baik tersebut, ya, kayak tadi kita tambahin lagi apa namanya, nakar, timbang, ya, atau kita kasih tempo lagi, atau kita bahkan kita bebasin misalnya, itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha mengetahui. Waqala ta'ala wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum. Surah Hud, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai kaumku, misalnya kaum Nabi Hud itu, tapi ini terus
ya apa namanya berlaku untuk kita tahu dari Muhammad SAW. Auful mikyal artinya tepatilah takaran ukur apa namanya perintahnya dalam Al-Quran, menepati takaran supaya pas, nggak boleh dikurang-kurangin ya. Bensin ada suka disegel kemudian apa namanya bensin total totalnya takarannya kalau ya ya dari nol cepat dari Noel Auful mikyal wal mizan, tepatilah takaranmu dan timbanganmu. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kamu merugikan ya harta orang di tanganmu, jangan merugikan, dia mengurangi. Ya, kalau kita sebagai pedagang harus apa namanya? Ya, menakar, maka takarlah dengan baik, ya, pas takarannya. Kalaupun harus menimbang, maka timbanglah dengan baik, ya, pas timbangannya. Ya. Kalau ada kriteria tertentu, ya sesuaikan dengan kriterianya. Daging ya atau dagingnya cuma 3/4, seperempatnya minyak dulu. Maka itu mengurangi timbangan itu. Soalnya kita belinya daging. Kan Kiai, dagingnya emang nempel apa minyak? Nah, iya, kalau yang kan ada nama-namanya. Ya, kalau beli yang ada minyaknya ya nggak apa-apa. Kan ada daging apa namanya itu khas, ada daging apalagi namanya itu, itu macam-macam modelnya. Nah, jadi sesuai dengan namanya, itu jangan di, ya jangan di campur-campur. Allah Ta'ala wailul lil mutaffifin, dan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya. Mengaji apa namanya kalau contohnya daging dulu bukan nggak ada apa yang keingetan itu dulu. Wailul lil mutaffifin, ya. Wailul itu artinya nerakalah, salah ini sembarangan, ya. Nerakalah, wailul celakalah, nerakalah tempatnya. Bagi siapa? Lil mutaffifin, bagi orang yang mengurangi takaran ataupun timbangan. Itu udah 3 ayat Al-Quran. Saking pentingnya, sampai begitu jelas, sampai begitu rinci dalam Al-Quran mengenai timbangan ini. Karena gara-gara timbangan itu banyak sekali jadi masalah, jadi problem, jadi pertengkaran, perselisihan. Sholat itu sangat penting, imaduddin, tiap agama sholat itu, tapi nggak rinci dalam Al-Quran. Al-Quran cuma aqimus sholat, wa iqamis sholat, wa aqimus sholat, suruh dirikan sholat, nggak dirinci mana berapa rakaatnya, sholat apa aja nggak ada dalam Al-Quran. Ada itu dalam hadis doang, Rasulullah shollu kama ra'aitumuni usolli, lihat kalau mau sholat lihat bagaimana saya sholat. Udah ikutin, gak rinci dalam Al-Quran. Tapi khusus timbangan rinci banget dan berkali-kali disebut. Ya, itu menunjukkan betapa pentingnya kita itu menempati tempat dalam menakar ataupun menimbangnya. Wailul lil mutaffifin, dan wailul, celaka bagi orang yang suka mengurangi timbangannya ataupun takaran. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, yang kalau dia ya minta ditakarin sama orang maunya pas, ya kan? Kalau dia ini beli sesuatu dia pun ditongkrongin, ya, ambil itu apa namanya takarannya, biar dilihat ada dari baru disuruh. Kalau bagian maunya pas, gitu, ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi bila dia nimbang buat orang lain, dia nakar buat orang lain, dikurangi. Itu namanya tafsir.
mutaffif, orang yang suka mengurangi timbangan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsuna li yawmin 'adzim. Apakah mereka tidak tahu? Usul di sini maksudnya apa? Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka ini akan dibangkit nanti di hari kiamat? Yaumil 'adzim itu adalah hari yang maha dahsyat, hari kiamat nanti. Maksudnya semuanya itu akan dibongkar, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang curang, dibuka kecurangannya pada hari kiamat nanti. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari semua manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Tuhan segala alam dikumpulkan semua di situ dibeberin. Bukan orang malu kita. Ya. Alhamdulillah. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاطعه. Hadisnya yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yataqaطa'u itu artinya menagih hutang. Jadi Rasulullah pernah berhutang juga sama orang. Bahkan waktu wafat itu Rasulullah masih punya hutang kepada seorang Yahudi. Baju besinya, baju perangnya itu masih ada di apa namanya? Gadai pada orang Yahudi. Jadi ini seribu pinjam-pinjamnya nanti dibayar balikin gitu. Ya. Waktu wafat masih ada gadaian bajunya di seorang Yahudi. Jadi Rasulullah pernah berhutang pada seseorang, ya, itu kemudian orang itu memintanya, ya, yataqaطa'u itu artinya menagih hutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutin sini hutangnya apa? Fa'amlasalahu, orang tersebut, ya, namanya lagi hutang dan orang orang akrobi gitu, orang pedalaman, naginya kasar. Fa'amlasalahu, naginya kasar. Muhammad, apa mau dibayar hutang? Oke, kira-kira begitulah, ya, kasar. Fahamma bihi ashabuhu, para sahabat yang ada di situ, wah, udah pada gergetan banget. Wajahnya udah sombong banget Rasul begitu di depan orang banyak begitu, apa namanya, nagih. Oh, udah pada marah, udah pada mau mukulin gitu. Ya. Itu faham bihi, amma itu artinya masing-masing udah niat mau mukul dia gitu. Amma bihi ashabuhu, para sahabat yang lain, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, da'u, garing-garing, jangan diapa-apain. Tuh sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal kalau kata Rasulullah sikat, bersihin. sahabat semuanya udah main, gergetan banget, sombong banget orang di depan orang banyak lagi nggak pernah diutang. Ya, kata Rasulullah jangan, tinggalkan, jangan diapa-apain dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biasa memang orang yang punya hak itu, orang yang punya uang itu, kalau lagi biasanya agak keras, agak kencang. Ya lagi, ya masa pelan-pelan banget, ya kapan nih? Pakai sindiran lah, pakai kalau udah buat dia kali masih tarsok pakai tetes-tetesan dah. Orang keras pasti kan? Kata Rasulullah udah
jangan yang apa-apain ya. Memang biasa gitu kalau orang lain pasti ada tinggi sedikit, ada keras kalau Rasulullah SAW ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Atuhu sinnan mithla sinnihi." Rasulullah udah tolong dibayarin ya dengan apa namanya kontak yang sesuai dengan kontak yang waktu itu saya pinjam gitu. Jadi ternyata yang dipinjam itu apa? Kontaknya. Nah dia pada dipinjam gitu, atau dipotong misalnya untuk makan, kasih makan orang misalnya begitu, perlu diganti. Maka kata Rasulullah SAW, kalau ada ya saya baru punya kontak itu kasih yang sesuai dengan besarnya kontaknya. Dulu pinjam misalnya umur setahun tuh kontak, nah sekarang kasih lagi setahun. Qalu ya Rasulullah, la najidu illa amsal min sinni. Para sahabat nih mengatakan, ya Rasulullah, enggak ada kontak yang serupa yang pas sama dengan kontak yang kau pinjam yang umur setahun. Yang ada lebih gede semua. Oh gitu. Yang ada lebih besar semua. Para sahabat marah nih, enak banget tuh dikasih. Kalau mau dikasih kalau dibayar itu kegedean, kebanyakan. Kalau minjem cuma yang setahun, itu dipanggil yang setahun setengah, itu lebih gede. Begitu mana tadi sombong nih, mintanya. Begitu mereka si siapa namanya para sahabat yang lain. Ya Rasulullah, la najidu illa amsal min sinni. Ya Rasulullah, kami tidak mendapatkan kecuali ontak yang lebih besar dari usianya, dari yang seharusnya dibayar. Ya, kalau maka Rasulullah SAW bersabda, "A'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'an." Kata Rasulullah SAW, "A'tuhu, udah kasih." Biar kegedean, kasih. Ya, fa inna khairakum, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah ahsanukum qada'an, orang yang paling murah, yang paling baik membayar hutangnya. Ya. Jadi kalau bayar hutang lebih hutangnya sambil bayar hutang, sambil bawain pisang sesisir, sambil bawain apa namanya itu, bukan malah justru galakan dia dilemparin. Ya, begitu Rasulullah SAW. Tapi kalau disyaratin jadi riba. Ya, nih bunga 1 juta, uang ini 1.100.000 ya, itu riba tak boleh. Ya, tapi kalau waktu 1 juta udah giliran dibayarnya ditambahin sama dia bayar itu boleh. Nah, lebih dari 100. Udah ada anak-anak, iya, cakep gitu. Dan itu disuruh Rasulullah SAW. Mana dalilnya tadi itu? Ya, kata sahabat, nggak ada yang kontak yang pas gitu sama gedenya. Kata Rasulullah udah bayar. Ya, dengan yang lebih besar kan kontaknya tersebut. Ya, karena sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik membayar hutangnya. Itu ya, dengan wajah yang berseri, dengan senyum, dengan jadi betul-betul hutang piutang itu benar-benar untuk saling membantu, ya, bukan malah jadi saling ya berselisih. Ya, maka paling banyak nih masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah kecil seperti ini itu berdampak besar terhadap ya hubungan kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita terus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, sambil memperbaiki semua ya perilaku kita di antara kita, bahkan orang yang di bawah dari kita, juga orang-orang yang di bawah daripada kita. Ya.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير نسألك وعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر سبحانك وعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.